Perkenalkan diri, nama Siti Gunadarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dan saya di sini akan menceritakan sedikit tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia yang diberi tugas oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Afi Valenti, SGD MP. A few moments later. Dilansir dari situs Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia itu dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini bertumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu itu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya di Pulau Nusantara, tapi hampir seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara bahwa bahasa Melayu itu sudah dipakai sejak abad ke-10. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga kerajaan Sriwijaya. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara juga mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan, rasa bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia juga yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar itu mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengumumkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski bahasa daerah masing-masing dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.